Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sholihah. Permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu Shol hari ini ada waktu? Saya mau berbicara sebentar saja. Iya, ada Bu, silahkan. Saya sedang jam istirahat hari ini. Terima kasih Bu ya Ibu yang telah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah terkait dengan murid saya, Bu. Justru saya yang berterima kasih kepada Bu Erni karena sudah mengajak saya untuk berdiskusi atau sharing pada sore hari ini ya Bu ya. Iya, nggih. Baik, Kira-kira setelah kita diskusikan, apa yang diharapkan dari Ibu Erni? yang saya harapkan, Bu, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa meningkatkan belajarnya. Memangnya ada permasalahan apa ya Bu? Jadi permasalahannya begini Bu Sol, ada murid di kelas saya, Ya. waktu saya ajar, yang tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh gitu. Jadi murid tersebut tidak mau mengerjakan tugas ya Bu ya? Iya Ibu, betul. Boleh saya lihat daftar nilainya Ibu? Oh boleh, monggo silahkan. Ini daftar nilai anak-anak Bu. Ya, saya cek dulu ya Bu ya. Kalau Iya saya lihat silahkan. di buku nilainya Ibu, banyak nilai yang kosong ya Bu. Kira-kira kenapa bisa begitu Bu? Kalau saya tanya itu, ada saja alasan-alasan mereka, Bu. Ada yang karena lupa mengerjakan, tidak ada waktu, malas, Ibu. Nah, begitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Erni, apakah hanya karena itu, ataukah muridnya yang malas ya? Ya, bisa jadi karena malas, Bu. Nah, apa yang selama ini Bu Erni lakukan terkait dengan pemberian tugas kepada murid? Ya, saya bisa memberikan tugas kepada murid-murid. Itu saya sesuaikan dengan berat ringannya tugas tersebut. Artinya, deadline pengumpulan tugas saya sesuaikan. Oh, gitu. Jadi intinya deadline pengumpulan tugas disesuaikan dengan berat ringannya tugas yang diberikan ya Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya? Iya, Bu. Sebagian besar murid-murid bersedia mengerjakan tugas yang saya berikan dan mengumpulkannya sesuai deadline waktu yang saya berikan. Selain itu apa Bu? Saya juga memberikan tugas yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Jadi tidak monoton tugas mandiri saja. Berarti anak-anak mau mengerjakannya ya Bu ya. Iya, sebagian besar iya sih, Bu. Mereka mau mengerjakan. Lalu kira-kira yang menyebabkan ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas itu karena apa dong Bu? Kalau saya tanya ke anak, itu karena lupa, terus tidak ada waktu, karena aktif mengikuti kegiatan mabar, Bu, yang sekarang-sekarang itu baru marak-maraknya, Bu. Iya, Sampai iya bikin Bu. kadang, wah, posting.
Iya, Versa Mabarnya Bu itu, mereka sering Iya, sering bilangnya mabar, ternyata karena itu main bersama Bu, ya game itu karena online, muridnya iya. Ya, muridnya Bu Erni kan besar-besar ya, Bu, ya. iya Bu, anak SMP itu Bu, saling bersaing agar supaya jadi yang terdepan, tapi sayangnya itu dalam hal yang negatif, itu yang membikin Iya. saya kadang, pusing. Iya, jadi kalau saya simpulkan permasalahan Bu Erni terkait murid yang tidak mau mengerjakan tugas, yang pertama mereka beralasan lupa. Yang kedua karena sering mengikuti Iya, betul. kegiatan-kegiatan mabar. Terus merasa tidak ada waktu, Iya, gitu ya. betul. Iya, Itu betul. anak-anakku. Iya, betul nggih. Iya, Bu, betul sekali. Kira-kira bagaimana ya, Bu, solusinya ya, Bu, ya? Nah, sekarang Bu Erni kan sudah tahu permasalahannya ya. Lalu upaya apa yang sudah Bu Erni lakukan terkait dengan permasalahan ini? Upaya yang sudah saya lakukan antara lain ya, Bu, ya, saya memanggil murid tersebut Ya. untuk menyelesaikan tugasnya. Saya juga sudah melakukan tutor sebaya untuk mengajari temannya yang kesulitan menyelesaikan tugas. Tapi tetap saja, Bu, belum ada perubahan pada anak tersebut. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin anak tersebut perlu diberi motivasi, Bu Erni. Apakah hal tersebut sudah dilakukan sama Bu Erni untuk memotivasinya? Mungkin Bu Erni ingin melakukan sesuatu agar anak tersebut termotivasi untuk belajar dan mau mengerjakan tugas. Oh, iya ya, Bu, ya. Ah, kenapa saya tidak mencoba memotivasinya dengan hal-hal baru supaya anak tersebut lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa yang bisa Bu Erni lakukan? Mungkin dalam memberikan tugas, saya perlu memberikan kebebasan kepada murid saya untuk mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dengan begitu, mungkin ya murid akan dapat mengeksplor kemampuannya, menggali kemampuan dia ya, Bu, ya. Iya. Nah, itu upaya dan langkah yang bagus, Bu. Selain itu, mungkin ada yang lebih penting untuk menambah kemajuan atau memotivasi siswa Ibu. Oh, iya ya, Bu. Untuk menambah motivasi murid dalam mengerjakan tugas tentunya harus ada dorongan. Dorongan dari orang tuanya. Jadi saya nanti akan merencanakan untuk berkomunikasi dengan orang tua murid supaya bisa mengingatkan anak-anaknya ada tugas atau tidak. Ya, jadi apa yang akan Bu Erni lakukan untuk kedepannya? Saya akan membuat jadwal untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sekaligus memberikan tugas di luar kelas, sehingga nanti murid akan merasa nyaman dan menyenangkan. Wah, itu langkah-langkah yang bagus sekali, Bu. Oh iya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Bu Selika untuk berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Bu Solihah. Sama-sama Bu Erni. Jadi kira-kira kapan Bu Erni akan melaksanakannya ini? Insya Allah, saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Dan tentunya saya perlu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan sekolah dan juga orang tua murid. Nah, kita akan
berkolaborasi secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang baru saya hadapi. Oh, gitu ya. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya, di antaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran dengan yang menarik, Bu. Nah, saya Ya, akan memberikan tugas yang mana hasil tugasnya dikerjakan sesuai dengan minat dan gaya belajar murid-murid, serta menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid. bagus sekali Bu Erni. Semoga apa yang sudah Bu Erni rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih ya Bu Solihah. Ya, sama-sama Ibu. Ini jam waktu istirahatnya sudah selesai. Apakah masih ada yang dipermasalahkan? Saya rasa sudah cukup Ibu, cukup sudah memberikan wacana, sudah memberikan pandangan yang lain buat saya untuk melakukan suatu perbaikan untuk murid-murid saya. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bu untuk